Guru yang benar itu bukan yang ngajari ilmu nahu, bukan yang ngajari ilmu fikih. Ahli bahasa, ahli fikih walaupun orang fasik bisa. Guru yang benar adalah yang ngajari kamu untuk tidak sombong, yang ngajari kamu untuk tidak riya, yang ngajari kamu untuk zuhud di dunia, yang ngajari kamu kekuatan iman, yang ngajari kamu bisa menghargai sesama muslim, yang ngajari kamu tawadhu, yang mengenalkan kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang dulu itu mandi, ahli sholat, Masya Allah banyak nangis. Qasidah tok itu banyak orang tobat ya. Kenal Kiai Hamid kan? Bukan ada khutbah, tenang baca qasidah ya arhamar rahim, akeh sing tobat. Kenapa? Karena dia dakwah bukan sekedar dengan ucapan. Sebelum dia berucap sudah mengamalkan ilmunya. Mandi. Kalau sampai hati kamu berubah, hatimu berubah kepada guru, ada rasa nggak seneng, ada rasa benci dikit aja sama guru, walaupun kamu datang ke semua wali dari ujung barat sampai ujung timur, wali-wali itu tidak bisa membenarkan hatimu kecuali guru. Mudah membalas dendam, angkara murka dituruti terus. Ini kita tidak punya hak untuk berbuat maksiat. Hakikatnya kita tidak punya hak. Kalau kita berbuat maksiat berarti kita menzolimi, kita menggugurkan amanah Tuhan. Sadar enggak? Masih kah murid-murid ini sifatnya masih pemarah, pendendam, tidak suka sama orang? Masih? Kalau masih, belajar lagi, ayo. Karena sifatnya jasad ini ikhlas, jasad ini ikhlas, dia nggak punya keinginan apapun. Mayat dan ruh dikatakan rohul kudus, roh yang suci. Kenapa dikatakan suci? Datang dari Tuhan, hidup bersama Tuhan, kembali dengan betul. Kalau dikatakan ruh yang suci tadi datang dari Tuhan, ya, hidup bersama Tuhan. Manusia hidup bersama Tuhan atau bersama nafsu? Bersama Tuhan, ya. Ketika napas masuk menyatakan akulah yang hidup, dikatakan hayat, inilah sifat kebesaranku, maka apakah engkau tidak melihat betapa lemah dirimu wahai manusia? Lalu napas itu keluar menyatakan akulah Allah, yang menjadi sifat kebesaran Tuhan yang menghidupimu, yang meliputimu. Akhirnya bisa bergerak. Setelah bergerak lupa diri, setelah bergerak semaunya sendiri, setelah bergerak menuruti senangnya sendiri. Ini kenapa kita lupa semua? Berdiri sholat, yang sholat hakikatnya kan Rasul. Kenapa kita mengakui kita yang sholat? Ayo. Yang bekerja siapa? Yang bekerja ya Rasul. Rasul itu utusan maksudnya, ya. Ini yang baru-baru minta tolong harus hati-hati. Di sini Rasul ialah utusan, ya. Kalau yang di Mekah Al-Mukarramah itu mempunyai pangkat atau gelar nabi, ya. Diingat, ya. Ini hakikat Rasul, ilmunya ialah utusan. Nah, yang diutus turun ke bumi ialah cahaya itu yang nyata menjadi ruh ini, yang menyimpan 7 sifat rahasia Tuhan, ya. Minta tolong hati-hati, ya, yang baru. Nah, disitulah ukur keislaman kita, ya. Murid sudah bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah ruhani wa asyhadu anna Muhammad nyata menjadi
utusan Tuhan. Kenapa kita berbuat ini seperti sifatnya setan, kita berbuat seperti sifatnya hewan, tidak punya hati nurani? Ya, dikoreksi masing-masing. Belajar ilmu agama untuk keselamatan. Sedang yang selamat itu yang suci. Sedang kita murid ini sedang suluk, sedang menuju kepada kesucian. Kalau kita tidak mensucikan zahir batin kita, mustahil sampai. Mustahil. Aku yang bekerja, susah payah aku kerja, ngapain mikir orang? Hati-hati ya, hati-hati. Itu sudah tanda-tanda mati hati nurani ya. Artinya apa? Kita mengakui hak Tuhan. Artinya kita pendusta. Berarti sholat kita dusta, puasa kita dusta, zakat kita dusta. Karena kita pendusta yang besar. Pendusta yang besar itu seorang manusia yang mengingkari keberadaan Tuhan, yang setiap hari membantu kita hidup di dunia ini. Bisakah manusia ini tanpa bantuan Tuhan? Kira-kira tidak bisa. Nah, di situ kenapa kita lupa aku, Tuhan berkata, sangat dekat, melebihi daripada urat. Nah, betul. Maka di dalam, artinya meliputi. Jika meliputi kita, diajarkan untuk sadar ketuhanan melalui rasa, ya. Karena rasa itu jalan masuk kita kepada nur atau cahaya, melalui sholatul daim. Sholatul daim ialah rasa merasakan pergerakan keluar masuknya napas. Artinya merasakan napas yang sifatnya mewakili sifat ketuhanan. Napas sifatnya apa? Jernih, tidak berbau, tidak berwarna, tidak bertempat, tidak lapar, tidak haus, tidak tidur, bergerak terus, memberi kasih sayang kepada manusia. Tetapi kita manusia memelihara sifat kebencian, kekejian, egois. Apa? Kita ini berjalan menuju kepada Tuhan. Kenapa setiap hari kita tidak pernah mengevaluasi diri kita? Apakah kita akan terus berpenampilan seperti sifatnya syaitan? Pantas ketika syaitan bertemu dengan syaitan, dibacakan surat ayat kursi, ndak kabur. Ya, yang baca ya syaitan juga. Artinya apa ya Allah? Kita harus tahu hakikat sifat iblis atau syaitan adanya di dalam diri kita yang berwujud, yang nyatanya menjadi ego kita. Ego kita inilah ego. Kita ini manusia tidak punya apa-apa loh. Kenapa sifat kita ini bertentangan sama Tuhan? Kalau Tuhan mempunyai sifat kasih sayang, kenapa kita tidak mempunyai sifat kasih sayang? Berarti bertentangan. Kalau bertentangan tidak akan sampai. Ini kan jasad fungsinya memancarkan sifat ketuhanan. Betul seperti itu. Kenapa yang kita pancarkan sifat nafsu 4? Yang kita pancarkan sifat api, ya, amarah, sifat hewan, ya, singa, harimau, ya, sifat hewan yang bertaring, ya, buaya, ya. Artinya
kita tidak amanah. Kita hidup bukan sebagai umatnya Rasul, tapi umatnya nafsu empat. Artinya kita bukan hamba Allah, kita hambanya nafsu. Itu kan seperti itu. Badan jasmani untuk memancarkan sifat ketuhanan. Karena jasmani perwujudan daripada sifat kebesaran Tuhan. Tuhan mempunyai sifat maha gaib, juga mempunyai sifat yang maha nyata. Aku sangatlah nyata, kenapa engkau tidak melihat? Ya, ini penglihatan Tuhan, pendengaran Tuhan, alam Tuhan. Kita ada enggak? Kita enggak ada. Kenapa kita yang tidak ada? Kita setiap hari mencuri hak Tuhan. Itu kan namanya pendusta. Ya. Kita beribadah, manusia itu senangnya beribadah kalau mendengar pahala. Paling senang. Maka pahala itu diadakan untuk menjadi support manusia giat dalam beribadah. Ya lucu, manusia kok minta pahala sedang dia tidak bisa beribadah. Yang beribadah Rasulullah. Kita mengikuti sunnahnya Rasul. Ya, kita hanya mengikuti, kita hanya menyaksikan. Kenapa kita ini kok baru belajar sedikit merasa alim, merasa hebat, melihat orang tidak sholat lalu memponis seseorang. Artinya kita merasa hebat, kita merasa suci, kita merasa paling alim. Itu berarti pendusta. Kita ini kan tidak punya sifat apapun, cuma sifat Tuhan yang kita keluarkan setiap hari. Sifatnya nafsu 4. Ini bertentangan gitu loh. Ya, Tuhan Maha Pengasih. Kenapa kita ini mudah membenci manusia? Tuhan Maha Memberi Maaf. Kenapa kita susah memaafkan manusia? Berarti bertentangan toh? Betul toh? Berarti ada yang salah di hati kita. Berarti hati kita mempunyai penyakit qalbu, harus segera dibersihkan. Dengan apa? Dengan kesadaran la ilaha. Nah, dinyatakan la mawujud bihaqi. Berarti kita tidak ada toh. Kalau yang ada Tuhan, wajib sifat ketuhanan yang keluar, bukan sifat setan, bukan sifat binatang. Itu syirik, hati-hati. Syirik ini tidak diterima loh. Tidak pernah ingat Rasul kita ketika bergerak, diam, bekerja, berumah tangga, setiap hari beraktivitas, lupa. Masya Allah, ya. Karena ingat amanah, sifatnya Rasul sudah tahu semua kan. Titik amanah tablik fatonah, ya. Tapi kita ingkar semua ini. Kalau jujur sifat hidup ini milik Tuhan, artinya duwe derajat pangkat, duwe bondo donya, nek uripe adoh karo sing gawe urip, niku sak dalan-dalan kesandung-sandung, kesrimpet-srimpet. Ning arep uripe kaya kula niki sarwa kekurangan, ning cedhak karo sing gawe jagat. Lakune ya kepenak, ora bakal kesandung, ora bakal kesrimpet. Kuwi mung penemune wong goblok. Penemune wong sing ora ngerti marang ilmu. Sing kandha sapa? Wong sugih, wong duwe derajat kok adoh karo sing gawe urip. Ming gumantung karo gone ngrasake. Ning mesti adoh karo sing gawe urip. Jalaran apa kok iso kaya kandha kaya mangkono? Mergo derajat pangkat niku sing iso micake wong.
bondo donya niku sing iso micake wong wekasan lali panembahe. Contone mboten sanganggo conto sing kula dumuk ning pirang-pirang teng donya niku gumlare menungso sing kokean derajat pangkat kokean bondo donya wekasan mripate wuta karo sing gawe urip terus ngawula karo bondo donya niku pirang-pirang. Mohon maaf akan dilanjutkan episode berikutnya.